Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Akbar dari kelas 02 SAKP 014. Yang terhormat Bapak Anasril Kanbut sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Demokrasi. Yuk, yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Berarti demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Adapun pengertian menurut para ahli, dari Haris Soce, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Yang kedua ada C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi itu ada 5. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, terdapat sistem kepartaian. Selanjutnya ada tujuan demokrasi. Tujuannya yaitu yang pertama kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, mencegah perselisihan. Selanjutnya ada contoh-contoh sikap demokrasi, yaitu bersikap adil kepada semua orang, jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, selalu menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer, yaitu demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua ada demokrasi langsung atau demokrasi murni, yaitu demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung, yaitu ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan memiliki suara mereka di parlemen. Yang keempat ada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau negara atau warga negara. Yang kelima ada demokrasi presidensial, yaitu suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Yang terakhir ada demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.